Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mustafa Sidki, Prodi KPI. Tugas ini guna mata kuliah dakwah lintas budaya dan saya kelas B. Kali ini saya akan membawakan cerita wayang Gatot Kaca. Gatot Kaca lahir dari seorang ibu bernama Dewi Arimbi dan seorang ayah Werkudara yang merupakan raja di sebuah kerajaan Pringgotani. Di saat Ratu Dewi Arimbi hamil tua, para prajuritnya pun ikut berdoa berharap beliau melahirkan dengan selamat. Suatu ketika suasana hening, dilahirkanlah bayi laki-laki. Raden Werkudara sangat gembira karena keinginannya memiliki anak laki-laki terkabulkan. Para prajurit seketika berkumpul setelah dipukulnya bende gong kerajaan yang dipukul 3 kali. Di saat pemotongan tali pusar sang bayi, pisau yang digunakan untuk memotong tidak mempan. Hal itu membuat semuanya cemas. Prabu Puntadewa yang dipanggil Prabu Sri Batara Kresna untuk memotong dengan pusaka andalannya Pandawa pun tak sanggup untuk memotongnya. Kemudian Prabu Sri Batara Kresna menyuruh Raden Harjuna untuk memotong tali pusar bayi itu. Namun hal yang sama terjadi lagi. Tali pusar pun tetap tidak bisa dipotong. Raden Werkudara segera maju memotong dengan pusaka kuku Pancanaka. Dan lagi-lagi tali pusar bayi anak itu tidak dapat dipotong. Dengan diam-diam Prabu Sri Batara Kresna menggosok telapak tangannya sebanyak 3 kali, maka keluarlah senjata cakra. Lalu senjata itu dilemparkan ke arah tali pusar bayi, namun hanya melayang-layang dan berhenti di atasnya. Senjata itu kembali ke Prabu Sri Batara Kresna. Semua pun terkejut terheran. Prabu Sri Batara Kresna menyuruh Harjuna untuk pergi ke Retawu, tempat pertapaan Eyang Abhyasa. Dimas Harjuna, berangkat ke pertapaan Eyang Abhyasa. Ceritakan kejadian ini kepada Eyang Begawan. Raden Harjuna bersama Semar Petruk Gareng dan Bagong berangkat ke pertapaan Eyang Abhyasa. Mereka pun disambut dengan baik oleh Eyang Begawan. Raden Harjuna menjelaskan maksud kedatangannya. Kanda Prabu Kresna dan Kanda Prabu Puntadewa mengutus Cucunda untuk memohon pertolongan kepada Eyang mengenai tali pusar bayi anak Kakanda Dewi Arimbi. Bagaimana dengan tali pusar bayi Dewi Arimbi? Tali pusarnya tidak dapat terpotong dengan pisau. Bahkan dengan pusaka andalan pun tidak bisa. Tak usah bingung cucuku, segera turun dari pertapaan ini dan berjalan ke arah timur. Di saat perjalanan ke arah timur, terdapat seorang pemuda yang wajah dan perawakannya mirip dengan Harjuna. Pemuda yang sedang berkelana tersebut adalah Raden Karna dari Hastinapura. Tiba-tiba di hadapan Raden Karna muncul Batara Narada dengan membawa sebuah senjata. Harjuna cucuku, anugerah Dewata telah tiba untukmu. Batara Narada menyerahkan senjata pada Raden Karna yang ia kira Raden Harjuna. Raden Karna hanya diam, hatinya gembira karena mendapat pusaka dari Batara Narada. Setelah Raden Karna menerima pusaka itu dan menyembahnya, lantas ia pergi meninggalkan Batara Narada. Sewaktu Raden Karna pergi, datanglah Harjuna bersama pengiringnya. Cucuku Harjuna, bukankah engkau baru saja pergi setelah menerima pusaka anugerah Dewata dariku? Tanya Batara Narada kebingungan. Batara, hamba baru saja datang. Lalu siapa tadi? Batara memberikan pusaka itu kepada siapa? Ia seorang pemuda yang mirip denganmu. Kalau begitu kan ku kejar pusaka dari pemuda itu. Raden Harjuna lantas mengejarnya. Di saat Raden Harjuna menghentikan langkah pemuda itu, Raden Karna menolaknya untuk mengembalikan pusaka itu. Dan terjadilah perkelahian antara Raden Karna dan Raden Harjuna dengan sangat sengit. Mereka sama-sama kuat. Pusaka itu terlepas dari kerangkanya. Raden Karna mendapat isinya dan Raden Harjuna mendapat kerangkanya.
Perkelahian itu pun berhenti dan mereka pergi. Raden Harjuna tampak kecewa karena ia hanya mendapatkan kerangkanya. Ketika ia hendak menyusul Raden Karna, namun dicegah Batara Narada. Karena kerangka itu juga dapat digunakan untuk memotong tali pusar bayi itu. Raden Harjuna pun pulang bersama Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong ke Pringgodani. Bayi itu lantas dinamakan Tetuka. Lanjutnya cerita tentang Tetuka menjadi Gatotkaca. Suatu pagi, Prabu Kalapraceka dikelilingi para prajuritnya di Balai Urung. Prabu menunggu kabar dari Prabu Kalasikepu yang ditugaskan meminang Dewi Supraba. Togok dan Bilung, panglima yang setia menemani Prabu menjaga keadaan kerajaan. Togok, bagaimana kabar Prabu Kalasikepu? Berhasilkah dia meminang Dewi Supraba? Tanya Prabu pada Togok. Belum ada keputusan yang pasti. Apa maksudmu? Yang Pramesti meminta Prabu menunggu selama 40 hari. Mengapa lemah sekali? Mungkin Hyang Pramusti sedang menguji kesabaran Prabu. Ya sudahlah, kan kutunggu. Lalu bagaimana keadaan Prabu Kalaskipu sekarang? Sekarang dia berada di Padang Oro-Oro. Bagaimana jika kita susul saja? Bila terjadi apa-apa, kita bisa membantunya. Cukup lama Prabu bersama prajuritnya itu berbincang. Berangkatlah mereka ke Padang Oro-Oro. Sementara itu, Prabu Kalaskipu sedang menunggu Hyang Pramesti. Tak lama Batara Narada datang. Hai Kalaskipu, permintaan rajamu akan kabulkan Dewata untuk meminang Dewi Supraba. Namun, kamu harus mengalahkan bayi yang kubawa ini. Melawan bayi? Ya benar. Prabu Kalaskipu marah dan merasa diremehkan oleh para dewa karena harus melawan seorang bayi. Lantas ia mengambil bayi itu dan menjatuhkannya ke lantai. Bukannya menangis, bayi itu justru tertawa seperti diajak bermain. Bertambah marahnya Prabu Kalaskipu, lalu dilemparkannya bayi itu, namun masih utuh, bahkan bayi itu tambah besar. Prabu Kalaskipu menggigit lehernya dan bayi itu tak bergerak lagi. Karena ia mengira bayi itu telah tewas, lantas bayi itu ia lempar ke Batara Narada. Dengan sigap Batara Narada menangkapnya. Bayi itu dibawa ke kawah Candra di muka dan Batara Narada menyuruh semua dewa hadir untuk menceburkan senjata ke dalam kawah tersebut. Bayi itu tidak lebur di kawah yang sangat panas, namun malah menjadi besar dan senjata yang diceburkan menambah keperkasaan dan kesaktiannya. Muncullah seorang pemuda gagah dari kawah. Siapa engkau dan siapa aku? Tanya pemuda itu. Aku Batara Narada dan kamu Raden Tetuka. Ayahmu Raden Werkudara dari keluarga Pandawa. Jelas Batara Narada. Aku akan mencari ayahku. Di mana dia? Kamu akan bertemu dengan ayahmu setelah kamu bisa mengalahkan Prabu Kalaskipu di Padang Oro-Oro. Di mana itu? Tunjukkan padaku. Diajaklah Raden Tetuka ke Padang Oro-Oro. Kalaskipu, inilah tandinganmu, tegas Batara Narada. Baiklah, aku akan melayaninya, jawab Prabu Kalaskipu. Langsung saja Prabu Kalaskipu menggigit leher Raden Tetuka hingga mengucur darah segar dan tak sadarkan diri. Prabu Kalaskipu lantas membuangnya ke hadapan Batara Narada. Lalu Batara Narada menetesi lukanya dengan air kehidupan. Seketika itu Tetuka tersadar dan lukanya pun tak berbekas. Perkelahian pun terjadi lagi dan tewaslah Prabu Kalaskipu. Datanglah para prajurit raksasa yang dipimpin oleh Prabu Kalapraceka menyerang para dewa. Namun para prajurit raksasa tewas kalah oleh para dewa. Prabu Kalapraceka membalas dan menyerang, namun ia pun tewas karena kesaktiannya dapat tertandingi oleh kesaktian Tetuka. Tetuka, engkau berhasil mengalahkan mereka, akan kubawa engkau menghadap Hyang Pramesti, kata Batara Narada. Baik, hamba akan ikut paduka, kata Raden Tetuka. Raden Werkudara dan Prabu Batara Kresna menemui Batara Narada untuk mencari Tetuka. Di mana bayi Tetuka sekarang? Tanya Prabu Batara Kresna. Bayi itu kini di sampingku, dia telah menjadi seorang pemuda yang gagah, ujar Batara Narada. Jadi pemuda ini bayi Tetuka, benar. Raden Werkudara yang masih
belum mempercayai lantas ia menanyakan lagi, "Prabu, benarkah ini anakku Tatoga?" "Dimas, percayalah, yang Batara Narada seorang dewa. Beliau yang telah membawa kekayangan. Mengapa anakku ada taring di mulut kanan kirinya? Kau harus ingat, Dewi Arimbi adalah putri Prabu Trembaka, Raja Raksasa." "Benar," ucap Raden Werkudara dengan yakin. Raden Tatoka segera menyembah ayahnya dan para sesepuh keluarga Pandawa. Raden Tatoka segera menyembah ayahnya dan para sesepuh keluarga Pandawa. "Saudara-saudaraku, pemuda ini akan kuberi nama Raden Gatotkaca, dan akan saya beri topeng baja, juga baju kutang Ontokusuma. Topeng akan menambah kekuatan, dan baju itu bisa untuk terbang tanpa sayap." Semua dibuat takjub setelah Raden Gatotkaca memakai topeng dan baju itu. Werkudara cepat-cepat ingin membawanya pulang ke Pringgodani, namun dicegah Hyang Pramesti. Karena ia telah mengalahkan Prabu Kalasepipu dan Prabu Kalapraceka, maka Gatotkaca akan diangkat menjadi raja sehari di Kahyangan Jongring Saloka. Gatotkaca duduk di singgasana. Terjadi keanehan saat penobatan Gatotkaca menjadi raja. Seberkas cahaya menyilaukan masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya tambah gagah dan berwibawa. Batara Narada meminta semua yang hadir untuk memberi hormat pada Gatotkaca. Hari pun berganti dan Gatotkaca genap sehari menjadi raja di Kahyangan Jongring. Hari pun berganti dan Gatotkaca genap sehari menjadi raja di Kahyangan Jongring Saloka. Dan saatnya Raden Gatotkaca kembali ke kerajaan Pringgodani bersama keluarga Pandawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.